Teknik dan keahlian mengelola konflik, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, disusun oleh Hilda Melinia Safitri dan Hilariang Waruru. Latar belakang manajemen konflik. Di dalam organisasi perubahan atau inovasi baru, sangat rentan menimbulkan konflik atau destruktif. Dalam paradigma lama, banyak orang percaya bahwa konflik akan menghambat organisasi berkembang. Namun, dalam paradigma baru, ada pandangan yang berbeda. Konflik memang bisa menghambat jika tidak dikelola dengan baik. Namun, jika dikelola dengan baik, konflik bisa menjadi pemicu berkembangnya organisasi menjadi lebih produktif. Manajemen konflik sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Pemimpin organisasi dituntut menguasai manajemen konflik agar konflik yang muncul dapat berdampak positif untuk meningkatkan mutu organisasi. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dilihat dari fungsinya, yaitu ada konflik fungsional, adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Lalu ada konflik disfungsional, adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Yang kedua, konflik dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi, yaitu ada konflik vertikal, adalah konflik terjadi antara atasan dan bawahan. Lalu konflik horizontal adalah konflik yang terjadi sesama karyawan. Konflik garis staf adalah konflik yang terjadi antara staf pada bidang tertentu. Dan yang terakhir, konflik peranan adalah konflik terjadi apabila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Dan yang ketiga, konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu ada konflik dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antara individu dan kelompok, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama, dan konflik antar organisasi. Faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu, yaitu meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, di antaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Sumber konflik. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia yang pertama yang ditimbulkan oleh atasan. Yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Yang ketiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual. Yang kedua, faktor organisasi. Sumber konflik dari faktor organisasi adalah yang pertama, persaingan dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Yang ketiga, interdependensi tugas. Yang keempat, perbedaan nilai dan persepsi. Yang kelima, kekaburan yurisdiksional. Yang keenam, masalah status. Yang ketujuh, hambatan komunikasi. Aspek-aspek dalam manajemen konflik. Aspek-aspek dalam manajemen konflik ada dua, yaitu satu, aspek positif. Konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakkan suatu perubahan, yaitu satu, membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dua, memberikan saluran baru untuk komunikasi. Tiga, menumbuhkan semangat baru pada staf. 4. Memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi. 5. Menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi. 2. Aspek negatif. Apabila konflik mengarah pada hal negatif dan kondisi destruktif baik untuk perorangan maupun kelompok, maka hal ini dapat berdampak 1. Penurunan efektivitas kerja. 2. Adanya penolakan. 3. Resistensi terhadap perubahan. 4. Apatis. 5. Acuh tak acuh.
Strategi mengatasi konflik. Beberapa strategi mengatasi konflik antara lain adalah 1. Contending atau bertanding, yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai salah satu pihak atau pihak lain. 2. Yielding atau mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari apa yang sebetulnya diinginkan. 3. Problem solving atau pemecahan masalah, yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. 4. Withdrawing atau menarik diri, yaitu memilih meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun psikologis. Withdrawing melibatkan pengabaian terhadap kontroversi. 5. Inaction atau diam, tidak melakukan apapun, di mana masing-masing pihak saling menunggu langkah berikut dari pihak lain, entah sampai kapan. Cara pengelolaan konflik. Agar konflik tidak jadi berlarut-larut, maka konflik dapat dicegah atau dikelola dengan 1. Disiplin. 2. Pertimbangan pengalaman. 3. Komunikasi. 4. Mendengarkan secara aktif. Dalam pengelolaan konflik tidak bisa begitu saja, tapi diperlakukan teknik atau keahlian untuk mengelola konflik, seperti pendekatan dalam resolusi konflik tergantung pada 1. Konflik itu sendiri. 2. Karakteristik orang-orang yang terlibat di dalamnya. 3. Keahlian individu yang terlibat dalam penyelesaian konflik. 4. Pentingnya isu yang menimbulkan konflik. 5. Ketersediaan waktu dan tenaga. Pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik. 1. Pendekatan KAPOW atau Knowledge, Authority, Power, Other, Winning. 1. Knowledge atau pengetahuan, sejauh mana Anda mengetahui isu pihak lain, sejauh mana pihak lain mengetahui isu Anda, dan sejauh mana Anda mengetahui masalahnya. 2. Authority atau wewenang, apakah Anda punya wewenang untuk mengambil keputusan? Apakah pihak lain punya wewenang untuk mengambil keputusan? 3. Power atau kekuatan, sejauh mana Anda dapat memberi pengaruh terhadap situasi, seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak lain atas diri Anda. 4. Other atau relasi, seberapa tinggi pentingnya relasi bagi Anda, seberapa tinggi pentingnya relasi bagi pihak lain. 5. Winning atau kemenangan, seberapa pentingnya unsur kemenangan, apakah Anda harus menang, apakah pihak lain harus menang, apakah kompromi dapat diterima, apakah kekalahan dapat diterima. 2. Pendekatan assess atau assess, clarify, evaluate, solve. 1. Assess the situation atau mengenal situasi. 2. Clarify the issues, memperjelas permasalahan. 4. Evaluate alternative approaches atau menilai pendekatan alternatif. 4. Solve the problem atau mengurangi permasalahan.